pembayaran dilakukan setelah penjualan. Nah, ini tuh contohnya jika ada seorang petani yang menitipkan hasil panennya di sebuah pasar. Nah, petani itu baru akan mendapatkan pembayaran jika hasil panennya sudah terjual. Yang ketiga ada konsinyii mendapat komisi dari barang yang berhasil terjual. Ini tuh contohnya jika ada seorang fotografer yang menitipkan sebuah hasil karya-karyanya di galeri. Nah, galeri itu akan mendapatkan komisi dari karya-karya fotografer yang sudah terjual. Yang keempat ada barang yang tidak terjual dapat dikembalikan kepada konsinyur. Ini tuh contohnya jika ada seorang seniman yang menitipkan lukisannya di sebuah pameran seni. Nah, setelah acaranya selesai, tetapi ada lukisan yang tidak terjual. Nah, lukisan itu akan dikembalikan kepada seniman tersebut. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian konsinyasi. Nah, masing-masing contoh dari kerugian dan keuntungan itu ada tiga. Dari keuntungan yaitu ada minim risiko bagi konsinyii, yang kedua fokus pada penjualan tanpa perlu stok, yang ketiga ada memperluas pasar bagi para konsinyur. Nah, kerugiannya ada risiko barang tidak terjual atau rusak bagi konsinyur, yang kedua keuntungan konsinyii lebih kecil, yang ketiga pengelolaan stok lebih rumit bagi konsinyii. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam konsinyasi. Nah, pihak-pihak dalam konsinyasi itu ada dua, yaitu ada konsinyur dan konsinyii. Nah, contohnya itu misalnya ada sebuah toko roti yang menitipkan barang-barangnya di warung. Nah, toko roti itu sebagai konsinyur dan warung itu sebagai konsinyii. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis konsinyasi. Jenis-jenis konsinyasi itu ada dua jenis, yaitu jenis konsinyasi masuk dan jenis konsinyasi keluar. Lalu ada pencatatan akuntansi bagi konsinyur. Nah, jika ada pencatatan pengiriman barang di sisi debit dicatat barang dalam perjalanan konsinyasi, di sisi kredit dicatat persediaan barang dagang. Nah, jika ada pencatatan penerimaan penjualan di sisi debit dicatat kas atau piutang, di kreditnya ditulis penjualan. Selanjutnya ada pencatatan komisi konsinyii. Nah, di debitnya dicatat biaya penjualan, di kreditnya utang komisi. Nah, selanjutnya ada pencatatan akuntansi bagi konsinyii. Perbedaan pencatatan akuntansi dari konsinyur dan konsinyii yaitu konsinyii itu tidak ada pencatatan barang yang diterima. Tidak ada pencatatan barang yang diterima. Nah, yang ada itu ada pencatatan penjualan barang konsinyasi dan komisi penjualan. Penjualan barang konsinyasi yaitu di debit dicatat dengan kas, di kreditnya dicatat utang kepada konsinyur. Nah, pencatatan komisi penjualan yaitu di debitnya utang kepada konsinyur dan di kreditnya pendapatan komisi. Selanjutnya ada syarat-syarat konsinyasi, yaitu yang satu ada perjanjian harus ditandatangani di atas materai, dan yang kedua ada pembagian keuntungan hak atau kewajiban harus dinegosiasi atau dicatat dalam MOU. MOU itu adalah Memorandum of Understanding. Nah, selanjutnya ada istilah penting dalam konsinyasi, yaitu ada konsinyur atau consignor, yaitu pemilik barang, yaitu ada konsinyii atau consignee, yaitu pihak yang menerima barang untuk dijual. Selanjutnya ada konsinyasi keluar, yaitu pencatatan oleh konsinyur. Lalu ada konsinyasi masuk, yaitu pencatatan oleh konsinyii. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan konsinyasi adalah, jadi konsinyasi itu adalah sistem penjualan titipan yang dimana pihak konsinyii akan mendapatkan komisi dari barang yang berhasil terjual dan barang yang tidak berhasil terjual dapat dikembalikan. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum